Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Anjarsari dengan NIM 240411000107 dari kelas PBID. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan pandangan Islam terhadap manusia dan manusia sebagai makhluk pedagogik. Pandangan Islam terhadap manusia bahwasanya manusia ialah makhluk Allah yang paling mulia karena mempunyai akal dan pikiran. Dan menurut Profesor Dr. Omar Muhammad Al-Taumi Syaibani, pandangan Islam pada manusia dapat dijelaskan dengan beberapa pandangan sebagai berikut. 1. Kepercayaan bahwa manusia ialah makhluk paling mulia di jagat raya. Kedua, kepercayaan bahwa manusia ialah hewan yang berpikir. Ketiga, kepercayaan kemuliaan manusia dan mengapa manusia disebut dengan makhluk pedagogik. Karena manusia dilahirkan dengan potensi yang mendidik dan dididik, dan manusia juga dilahirkan dengan diberkati akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran tersebut manusia dapat membedakan yang baik dan buruk. Selanjutnya soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan secara rinci landasan pendidikan Islam dan berikan contoh dalil tentang pendidikan khusus ijtihad, contoh kasus ijtima ulama Indonesia. Al-Quran ialah firman Allah yang berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan aspek kehidupan melalui ijtihad. As-sunnah ialah perkataan atau perbuatan maupun pengakuan Rasul Allah. Maksud dari pengakuan ialah ketika orang lain berbuat namun Rasul mengetahuinya dan Rasul membiarkan saja perlakuan itu terjadi. Ijtihad ialah istilah dari fuqaha, yaitu berpikir dengan menggunakan seluruh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan hukum syariat dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Utlabul ilmi faridatan ala kulli syai'in muslimin wa muslimat. Salah satu contoh ijtima di Indonesia tentang ijtihad untuk menentukan 1 Syawal dan 1 Ramadan. Soal selanjutnya nomor 3, sebutkan dan jelaskan pengertian pendidikan Islam dan sebutkan mengenai kepintaran Nabi Muhammad SAW. Pengertian Islam secara bahasa Arab, tarbiyah yang artinya pendidikan dan taklim yang artinya pengajaran. Adapun secara umum, pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengajarkan tidak hanya tentang beribadah, melainkan tentang akhlak, kepribadian, adab sopan santun, dan belajar mengenai kepintaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di mana-mana dan kepintaran beliau berdagang. Soal selanjutnya nomor 4, sebutkan dan jelaskan tujuan pendidikan Islam dan sebutkan kisah kesempurnaan akhlak Nabi dan juga kisah ulama. Tujuan utama ialah mendidik dengan pendidikan, mengajar dan sebagainya. Tujuan sementara ketika peserta didik jujur telah mendapatkan pengalaman. Tujuan operasional ialah mengajar dengan praktik. Tujuan akhir ketika kehidupan seorang berakhir, maka berakhir pula tujuannya. Adapun satu kisah kesempurnaan Nabi, yaitu ketika Nabi sedang berdakwah, Nabi dilimpari buros oleh kaum Yahudi, namun Nabi tetap sabar karena Nabi memiliki sifat al-kamil. Dan juga kepintaran Nabi saat beliau berdagang. Beliau menunjukkan sifat kejujuran dan amanah saat mengembala kambing. Satu kisah ulama yaitu Syekh Muhammad Al-Bantari. Beliau digelari Bantari karena beliau dilahirkan di Banten dan belajar di Mekah. Sehingga itu beliau dapat membuat kitab sebanyak 115, salah satunya kitab hadis, fiqh. Yang terakhir nomor 5, sebutkan dan jelaskan tanggung jawab pendidikan dalam Islam. Berikan contoh tanggung jawab ayah, ibu, dan anak terhadap diri sendiri. Tanggung jawab pendidikan dalam Islam, orang tua, guru, dan masyarakat. Peran orang
Peran orang tua sangat penting bagi anaknya karena orang tua itu adalah madrasah ulama atau sekolah pertama bagi anaknya. Dan guru juga berperan penting untuk pendidikan anak-anaknya karena guru memikul beban yang telah diberikan oleh orang tua. Dan juga masyarakat juga berperan penting bagi pendidikan terutama untuk anak-anak.